Ya, Kami berani begini karena kami dilindungi dari Polri. Kita ulang sekali lagi. ya, Kami berani begini karena kami dilindungi dari Polri. Kami berani begini karena kami dilindungi di bawah itu Kapolres. Waduh, 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 guys. Aku pokok nggak ngerti nih, guys. Ya, ini mungkin dalam kasus narkoboy atau apa, aku pun nggak tahu ya. Tetapi kok mengaku jujur ya kan? Kami berani begini karena dilindungi Kapolres. Kocak lah. Yang ini aku nggak mau berkomentar, guys. Takut salah karena ini aku nggak tahu kasusnya apa. Tapi kuserahkan kepada netizen. Dan kita lanjut, dan ini mungkin ada hubungannya juga dengan kasus Pina ya kan, dengan narkoboy juga ya. Tetapi anak muda ini berani ungkap ya kan, alasan-alasan di sini ya kan. Nanti kita dengar dulu sambil kita berkomentar ya guys. Jadi biar kalian tahu ya, Ya, XTC sama Moonraker ini oke, XTC ya. itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa nggak gubris si Liga Akbar. Oh ya, Liga Akbar. Karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Ya, Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. ya. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Oh ya, yang kemarin Dipisah-pisah nih ya. dipisah-pisah. Kalau emang. kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Yang Dia pakai juga deket sama XTC. peci ya, yang kemarin. Dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Dan apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Narkoboy lagi ya. Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search tuh kasus Narkoboy yang ada di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba. Ya, kita nggak tahu ya kan. Tuh ya. Kenapa? Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia. Dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. Tuh. Itu Rudiana lagi. Kalau kalian tahu di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Benar kah guys? Banyak bintang-bintang. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak tuh. Ya kalau nggak bisa pecat aja, ganti. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Ya yang berani aja ya. Kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti. Dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap. Tuh ya. Oh berani sekali ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana, ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Oh, Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home.
Broken home. broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari Ibtu Rudiana. Itu satu, Rudiana ya. dibongkar habis Karena tadi. dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Kapolda Jabar ya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, Uli Bangunan. Waduh, ngapain ya kan? Kok sampai segitunya gitu? Iya kan? sampai segitunya. Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak RT Pak Ibtu Rudiana. hilang, Rudiana hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Iga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Aep Pak Aep Suroso. hilang juga udah ya. Sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Ya. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Kalau Aep gimana? Lalu yang terakhir ini ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu. Siapa anak ini ya? Aparat ini Berani ya, berani juga ya. Tapi di sini Membuka biar kalian ini bisa berhati-hati ya, burukan si baju agar coklat. apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram tentang tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon,
untuk menghindari namanya geng motor. Dah itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Oke, terus lalu tentang BAP ya. Lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dewoto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Ya. Nah, yang dirilis resmi itu 3 DPO ya. Itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Oh, itu settingan Rudiana ya. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, Benar. kalian juga penasaran kan? Yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini. Yang pertama, dokternya. Oh, Dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. udah meninggal. Sampai sekarang pun gak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia Banyak dengan sekali. bunuh diri, Oh, menembak ya. kepalanya sendiri. Ya. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish, pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Oke. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas gitu. Ya, capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Capek emang. Kita nonton aja capek. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu kan bilang. Ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok. Ataupun nanti saya coba live Instagram ya. Oh, ternyata guys, aku baru tahu kalau dokter yang ya bisa dibilang autopsi Vina dan Eki ini ternyata sudah meninggal. Meninggalnya kita pun nggak tahu karena apa. Wow, aku pun heran juga ya, siapa anak ini. Kalau nggak salah ini temannya Vina ataupun Eki sewaktu sekolah ya kan, kalau nggak salah ya. Tapi jujur aku nggak tahu siapa orang ini, tapi berani membuka keburukan-keburukan yang sudah dilakukan oleh si baju coklat.
Mantap juga, berani juga nyalinya ya anak ini. Tapi ya aku salut karena keberanian keberanian semakin lama banyak orang yang berani speak up ya kan. Ya ini harus dilindungi ya kan karena kayaknya ini anak ini banyak tahu ya kan guys. Mantap ya seperti awal-awal video tadi tuh memang aku pun heran kenapa ya kan. Kenapa selalu polisi yang dibalik semua ini? Ya, aku berani kayak gini karena dilindungi oleh bawahan Kapolres. Aduh, bingung aku guys. Apakah di kasus Vina ini juga begitu? Kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari. Ya, semoga abang kita ini sehat-sehat selalu ya. Semoga dilindungi juga ya. Nanti ya dia pun minta perlindungan ya kan. Dan oke sekian, terima kasih. Apapun kalian berkomentar aja. Parah lah emang ya kan. Jangan sampai keburukan-keburukan si baju coklat terbongkar semuanya ya kan. Dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.